Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Untuk sesi hari ini kita akan membahas tentang uji normalitas dengan chi-square. Yang ini bahasan kita hari ini adalah uji normalitas dengan menggunakan chi-square. Pengujian normalitas data hasil penelitian dengan menggunakan chi-square dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama adalah harus merumuskan hipotesa. Hipotesa HO sama dengan sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Sedangkan hipotesa alternatifnya adalah sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal yang ini. Yang ini tidak normal. Oke. Yang kedua, data dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi. Yang ketiga adalah kita akan menentukan proporsi ke J. Proporsi ke J. Nah, berikutnya yang keempat, yang dia adalah menentukan 100 proporsi J, yakni persentasi luas interval ke J dari suatu distribusi normal melalui transformasi ke skor baku. Nah, adapun skor baku yang digunakan adalah di mana Z ke I, skor baku Z ke I sama dengan X ke I dikurangkan X bar per standar deviasi. Nah, berikutnya langkah ke E adalah menghitung nilai chi-square hitung melalui rumus chi-square N per 100 dikalikan penjumlahan atas proporsi J dikurangkan 100 proporsi J pangkat 2 per 100 proporsi J. Nah, langkah yang ke F adalah kita akan menentukan chi-square tabel pada derajat bebas di mana K dikurangkan 3, di mana K merupakan banyaknya kelompok. Nah, langkah yang ke G adalah penentuan kriteria pengujian di mana jika X pangkat 2 atau chi-square lebih kecil atau sama dengan chi-square tabel, maka HO diterima. Ini. Nah, jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka HO ditolak. Nah, baru yang terakhir adalah mengambil kesimpulan, di mana pengambilan kesimpulannya adalah chi-square lebih kecil atau sama dengan chi-square tabel, maka artinya sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, sedangkan jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, itu artinya sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, di sini kita akan mengambil contoh sebuah perhitungan normalitas 150 skor hasil ujian statistika dengan menggunakan chi-square. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Ini adalah data untuk
perhitungan uji normalitas terlihat tidak? Jika tidak terlihat saya perbesar, yakni perhitungan uji normalitas 150 skor hasil ujian statistika dengan menggunakan Chi-square. Oke. Nah, datanya telah ditentukan sebagai berikut, di mana skor rentangnya adalah 5, yaitu 60, 61, 62, 63, 64. Frekuensinya 5. Nah, penentuan PJ-nya adalah B5, maksudnya yang ini. B5 itu frekuensi ke J dibagi jumlah dikalikan 100. Oke. Sebelum lanjut, kita akan copy dulu ininya ke sini. Kita pastekan. Nah, di sini rata-rata yang kita ambil adalah 7,6. Kenapa rata-rata 7,6? Karena di posisi di tengah-tengah. Di sini nih. Rata-rata tengahnya. Standar deviasi 7,01. Nah, kolom untuk P ke I yang ini atau proporsi ke J diperoleh dari frekuensi. Kita ambil di sini, tarik. Frekuensi ke J dibagi 150 kali 100. Yang 50 adalah jumlah, yang 100 adalah proporsi J. Maka hasilnya adalah seperti yang dinilai ini. Nah, berikutnya untuk 100J, proporsi 100J, menentukan 100 proporsi ke J yang ini, menentukan proporsi yang 100 ke J yang ini adalah Z ke I sama dengan X ke I dikurangkan X bar per standar deviasi. Maka muncullah nilai ini. Dan dalam Excelnya seperti ini. Seperti itu. Di proporsi ke J. Nah, berikutnya proporsi J dikurangkan 100 PJ. Langsung saja dikurangkan proporsi J 33 35 dikurangkan 100 proporsi J 2,5 hasilnya 74. Nah, berikutnya kita akan menghitung nilai X keseluruhan. Nah, nilai X ini nilainya adalah 2,75 2,7802 yang ini.
Ini merupakan akumulasi dari satuan per sampel. Nih, kita lihat. Proporsi 100 proporsi C dikurangkan 100 proporsi J dikurang 100 proporsi C dibagi 100 proporsi J. Hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah ini. Dan total akumulasinya ini. 2,7802. Nah, diperolehlah nilainya 2,7802 di mana total keseluruhannya merupakan hasil dari nilai hitung dari PJ proporsi J dikurangkan 100 proporsi J pangkat 2 per 100 proporsi J pangkat 2. Sehingga ketika kita membandingkan dengan X tabel di mana DB sama dengan N-3 sama dengan 7 min 3 sama dengan 4, maka X tabelnya adalah C square 0,05, ini alfanya, dan ini dB-nya adalah 4, sama dengan 9,49. Nah, ini diperoleh dari tabel C square. Nah, sehingga nilainya adalah nilai hasil ini hitungnya adalah 2,7802 lebih kecil daripada 9,049. Artinya HO diterima dengan demikian. Kesimpulannya adalah populasi skor berdistribusi normal. Nah, berikutnya kita akan masuk ke penjelasan yang kedua, yakni cara menghitung normalitas uji square dengan cara yang kedua. Kita lihat di sini. Tabel 7.6. Di sini ada data limit atasnya 64, 69, 74, 79, 84, 89 dan 94. Berarti ini 64, 65, 66, 67, 68, 69. Masih adalah range-nya adalah 5. Maka di sini range-nya frekuensinya FKI-nya kita perbesar 15 untuk 64,5 frekuensinya adalah nilai Z-nya diperoleh dari A yang ini, kita lihat. Limit atas dikurangkan rata-rata dibagi standar deviasi. Oke, ini yang ada di sini kita jelaskan dulu. Berlaku juga semuanya di bawah. Nah, untuk kumulatifnya kita menggunakan NOMDIS C6. Ini artinya kita menentukan NOMDIS nilai baku Z.
Frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif dikalikan jumlah N150. Ini frekuensinya 5 dan ini 0. Pada nilai F tabelnya kita tentukan di sini hasilnya 3,36. Nah, ini kita pindahkan dulu. Di sini untuk nilai untuk kolom ketiga 1, 2, 3 nilai Z yang ini diperoleh, kita ambil ke sini. Nah, 4,5 dikurangkan 77,6 dibagi standar deviasi 7,01 sama dengan min 1,87. Sedangkan untuk proporsinya, proporsi yang ini, proporsi diperoleh dengan perintah Excel yaitu nomdis buka kurung tabel Z. Tabel Z ini. Tabel Z ini masing-masingnya. Z ke I maksudnya. Nah, untuk kolom 5 frekuensi kumulatif adalah kolom 4 dikali 100 dikali N150. Yang ini. Maaf, saya rubah. Ini kolom 5 kolom 4 1, 2, 3, 4 4,65 kali 150, maka diperoleh nilainya adalah 5. Atau kebalik, yang ini betul di sini 4,622, artinya ini adalah pemecahan di buku kalian itu digenapkan ke atas menjadi 5. Sedangkan nilai FE yang ini kita lihat, ambil dari sini, kita ambil garis berbeda warnanya. Ditentukan dengan cara mengurangkan frekuensi kumulatif kelas atas dengan kelas di bawahnya, sehingga diperoleh C square sama dengan penjumlahan FO kurangkan FE pangkat 2 per FE sama dengan 3,02016. Ini akumulasinya. Jadi kurang lebih saja
Kalau kita menggunakan data tabel yang kita gunakan, maka hasilnya adalah 3,3683. Kita lihat. Sum adalah 3,3682. Itu nilainya. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan chi-square tabel di mana DB sama dengan N min 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Dengan 7 min 3 sama dengan 4. X tabelnya adalah 0,05 untuk alfa dengan jumlah N sama dengan 4 TB nya, maka diperoleh nilai 9,49. Artinya chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel. Nah, dengan demikian HO diterima, yang artinya populasi skor berdistribusi normal. Berikutnya kita ambil contoh yang ketiga, yang ini tabel ke-7, kita perbesar. Nah, kita lihat di sini. Standar deviasinya adalah 7,01, rata-rata 77,6 dan jumlahnya adalah 1,85. Boleh dari atas ini. Sebentar, ada yang kurang. (0,17). Nah, FZ ke I kita lihat di sini diperoleh dari nomdis Z ke I. Nah, FZ yang ini adalah luas daerah dari Z ke I dengan menggunakan perintah nomdis. Z ke I. Untuk luas kelas interval diperoleh dari selisih FZ yang ini kelas interval, diperoleh dari selisih FZ
yang berikutnya dengan FZ yang mendahulunya. Selisih FZ. Sebelum dan sesudahnya. Kita lihat. Nih. Sebelum dan sesudahnya kita lihat tuh. Selisih sebelum dan sesudahnya. Selisih dari sebelumnya adalah 0,33 dikurangkan C 0,1230. Hasilnya adalah ini. Sama berikutnya juga. Selisih dari 0,6064 dikurangkan 0,33. Kitnya. Berikutnya adalah mencari nilai FE yakni FZ frekuensi Z kali 150 yang ini frekuensi Z dikali 150 atau N. Kita lihat lihat sampai terakhir. Nah, selanjutnya ini adalah frekuensi FO, frekuensi dari range kelas. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai T-square. T-square ini diperoleh dari T-square hitung sama dengan penjumlahan FO F0 atau F0 FE pangkat 2 per FE sama dengan 4,3500. Ini perintahnya. F ke O, F dikurangkan FE angkat 2 dibagi E5 FE. Hasilnya berikut, dan total hasil jumlah keseluruhannya adalah 4,350. Nah, mari kita bandingkan T-square tabel adalah menggunakan DB sama dengan 7-3 sama dengan 4, maka T-square tabel diperoleh T-square 0,05 untuk alfa dengan NDB4 diperoleh 9,49, bisa kalian lihat di tabel. Sedangkan nilainya adalah di sini adalah 4. Nih, 4,39. Maka hasilnya adalah 9,3500 lebih kecil
daripada 9,49. Nah, di sini artinya HO diterima. Yang berarti populasi skor berdistribusi normal. Baik, demikian sesi ini, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.